Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olga Diana Astuti dari kelas B dengan NIM PO 530-320-9211-495 dari Prodi Pendidikan Profesional. Materi pertama yaitu pengertian nekrosis. Nekrosis adalah kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel terjadi tidak teratur. Secara makroskopik atau sel atau jaringan yang mengalami nekrosis ditandai kepucatan. Jaringan melunak dan tampak ada demarkasi atau pembatas dengan jaringan yang sehat. Selanjutnya, kematian jaringan. A. Kematian sel atau nekrosis. Kematian sekelompok sel atau jaringan pada lokasi tertentu dalam tubuh disebut nekrosis. Nekrosis biasanya disebabkan karena stimulus yang bersifat patologis. Selain karena stimulus patologis, kematian sel juga dapat terjadi melalui mekanisme kematian sel yang sudah terprogram di mana setelah mencapai masa hidup tertentu maka sel akan mati. Yang ke-B, apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram, adalah suatu komponen yang normal terjadi dalam perkembangan sel untuk menjaga keseimbangan pada organisme multiseluler. Sel-sel yang mati adalah sebagai respons dari beragam stimulus dan selama apoptosis kematian sel tersebut terjadi secara terkontrol dalam satu regulasi yang teratur. Selanjutnya, tahap-tahap kematian jaringan. Dengan memeriksa kondisi di mana apoptosis terjadi, dapat disimpulkan bahwa apoptosis dapat diaktifkan oleh beberapa sinyal yang mencetuskan kematian, berkisar dari kurangnya faktor atau hormon pertumbuhan sampai interaksi ligens, respon sebagai tambahan atau kondisi, tetapi sering pula ada hubungannya yang berlawanan antara pertumbuhan sel dengan apoptosis sebenarnya. A. Peran aktivitas. Mekanisme terjadinya apoptosis untuk tiap sel berbeda-beda. Aktivitasi mekanisme apoptosis untuk tiap sel tertentu disebabkan oleh aktivitas yang berbeda-beda pula. Yang ke-B, kadar ion kalsium. Apabila terjadi aktivitas stimulus terhadap sel dan aktivitas, apoptosis akan terjadi peningkatan kadar ion Ca di dalam inti sel. Ion Ca ini mengaktifkan enzim kalsium dependent nuclear endonuklease. Yang ketiga, reseptor. Reseptor makrofag proses fagositosis terhadap apoptosis hodies atau sel lain ditentukan oleh reseptor yang ada di permukaan makrofag atau sel fagosit tersebut. Contoh sel makrofag yang mengandung pictonekin reseptor 1-beta-3 integrin memudahkan fagositas apotik neutrophil. Yang keempat, regulasi genetik. Beberapa gen bila distimulasi akan menyebabkan apoptosis seperti beta-hawk protein dan proto-onkogen, tetapi stimulus gen ini tidak berhubungan langsung dengan proses mulainya apoptosis. Selanjutnya, proses biokimia. Fragmentasi inti DNA yang cepat dan teratur sudah sejak lama dianggap pertanda utama dari apoptosis. Perubahan biokimia yang utama adalah terjadinya double strand dari DNA. Terbentuknya fragmen gen yang terdiri dari 110 sampai 200 pasang basa. Perubahan yang bermakna dari sel pada apoptosis, sedangkan traglumitanase jaringan yang beraktivasi pada akhir apoptosis menghasilkan hubungan silang yang erat pada protein subplasmelamal yang mencegah pelepasan enzim intraseluler yang berpotensi merusak badan apotik sebelum difagosit. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.